Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar keamanan komputer pada mata kuliah keamanan komputer. Baik, pertama masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan manusia. Komputer dan internet kini menjadi bagian penting dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga layanan publik. Namun, semakin luasnya penggunaan teknologi juga diikuti oleh meningkatnya ancaman terhadap keamanan informasi, seperti serangan cyber, pencurian data pribadi, hingga peretasan sistem. Ancaman-ancaman tersebut menunjukkan bahwa keamanan komputer bukanlah hal yang sepele. Perlindungan terhadap data dan sistem harus dilakukan secara menyeluruh, baik secara teknis melalui software dan hardware, maupun secara non-teknis melalui kesadaran penggunaan dan regulasi hukum yang berlaku. Tanpa sistem keamanan yang baik, seluruh aktivitas berbasis teknologi bisa terganggu dan menimbulkan kerugian besar. Selanjutnya, masuk pada konsep dasar keamanan informasi. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan prinsip keamanan yang berfokus pada perlindungan data dari akses yang tidak sah. Informasi yang bersifat pribadi, rahasia, atau sensitif harus dijaga agar tidak bocor atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa cara menjaga confidentiality adalah dengan enkripsi data, pemberian hak akses terbatas, serta penghapusan perangkat penyimpanan secara aman. Kedua, integrity berarti memastikan bahwa data tetap utuh, akurat, dan tidak dimodifikasi tanpa izin. Dalam sistem informasi, menjaga integritas data sangat penting agar informasi tidak berubah secara tidak sah, baik oleh penggunaan internal maupun pihak eksternal. Teknik seperti checksum, hash function, dan kontrol akses digunakan untuk pencegahan perubahan data yang tidak diinginkan. Ketiga, availability atau ketersediaan menjamin bahwa data dan sistem selalu dapat diakses oleh penggunaan berwenang saat dibutuhkan. Gangguan seperti server down atau serangan DDoS bisa menyebabkan sistem tidak tersedia. Untuk itu, diperlukan backup data, sistem redundan, dan perangkat keamanan jaringan agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan. Selanjutnya, masuk pada evolusi ancaman dari masa ke masa. Evolusi ancaman pada tahun 1970 sampai 1990, pada awal era ini, virus komputer masih sebatas eksperimen. Clipper dan L-Kroner adalah contoh virus awal yang hanya menampilkan pesan di layar. Namun di tahun 1990-an mulai muncul virus yang menyebar cepat dan menimbulkan kerusakan seperti Michelangelo dan Melissa yang menyebar lewat disket dan email. Kesadaran terhadap keamanan mulai meningkat sejak saat itu dan masuk pada evolusi ancaman 2000 sampai 2010. Memasuki abad 21, muncul virus berjenis worm seperti I Love You dan MyDrome untuk menyebar melalui internet dan merusak sistem global. Selain itu, muncul juga malware pencurian data seperti Zeus tahun 2010-an, ditandai dengan kemunculan ransomware seperti WannaCry yang menginskripsi data dan meminta tembusan. Malware modern ini memiliki dampak besar secara finansial dan operasional. Selanjutnya, pertama ada confidentiality. Menjaga informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, diterapkan melalui enkripsi data, pembatasan akses, dan proteksi saluran komunikasi. Kedua, integrity memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan tanpa izin, didukung oleh teknologi seperti hash function dan digital signature untuk mendeteksi manipulasi. Ketiga, ada availability, menjamin bahwa informasi dan sistem tersedia kapanpun dibutuhkan oleh penggunaan yang sah, termasuk backup data dan perlindungan dari serangan seperti DDoS. Keempat, ada authentication, menentukan hak akses penggunaan terhadap data atau sistem berdasarkan peran dan otorisasi yang diberikan, seperti melalui role based access control atau RBAC atau access control list ACL.
Dan kelima, ada audit dan logging, mencatat semua aktivitas yang terjadi dalam sistem untuk memudahkan pemantauan, pelacakan insiden, dan keperluan forensik keamanan di kemudian hari. Dan keenam, ada repudiation, menjamin bahwa pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal aktivitas digital yang telah dilakukan. Umumnya dilakukan dengan tanda tangan digital dan jejak log. Dan ketujuh, physical security, melindungi perangkat keras yang infrastruktur fisik sistem seperti ruangan server, akses pintu terbatas, sensor, alarm, dan pengawasan CCTV. Dan yang terakhir adalah risk management, proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang berpotensi membahayakan sistem agar dapat dilakukan mitigasi sebelum terjadi serangan nyata. Selanjutnya masuk pada keamanan, privasi, dan keselamatan. Keamanan atau security mengacu pada upaya melindungi sistem dan informasi dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau gangguan, termasuk perlindungan fisik, teknis, serta kebijakan yang mencegah penyalahgunaan sistem. Dan kedua, privasi berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya. Privasi menjamin bahwa data pribadi tidak diakses, digunakan, atau disebarluaskan tanpa izin dari pemiliknya. Dan yang terakhir, keselamatan atau safety, fokus pada perlindungan penggunaan dan lingkungan dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau psikolog seperti kesalahan perangkat lunak yang membahayakan atau kecelakaan akibat sistem otomatis. Setelah itu, masuk pada etika dan legalitas keamanan cyber. Etika dalam keamanan cyber berkaitan dengan perilaku profesional yang menjunjung integritas dan tanggung jawab. Legalitas menyangkut kepatuhan terhadap undang-undang seperti UU ITE dan perlindungan data pribadi. Praktis keamanan harus dilakukan secara sah dan etis agar tidak melanggar hukum serta tetap melindungi hak pengguna. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pada kesimpulan kali ini, keamanan komputer merupakan kebutuhan krusial yang dapat menghadapi tantangan era digital. Dengan memahami prinsip confidential, integrity, dan availability seperti mengenali evolusi ancaman dan komponen-komponen dasar keamanan, kita dapat membangun sistem informasi yang tangguh dan dapat diandalkan. Lebih dari itu, pemahaman terhadap perbedaan antara keamanan, privasi, dan keselamatan menjadi landasan penting agar pelindungan informasi tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga memperhatikan hak individu dan keselamatan pengguna. Kesadaran akan pentingnya etika dan kepatuhan hukum juga menjadi kunci karena teknologi tanpa tanggung jawab hanya akan membawa risiko baru. Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi, kebijakan, dan perilaku pengguna saat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan manusiawi. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.